Baik, Bapak-Bapak ditahan sejenak, kita berikan kesempatan kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, Bang Novel, Ibu Ratna, ditahan sejenak perdebatan di Kita venue. berikan kesempatan untuk Pak Bukhari Pak dulu Bukhari, menyampaikan silakan responnya. Pak Bukhari, apakah di RKUHP pasal 421 ayat 1 menurut Anda sudah cukup detail mengatur mengenai LGBT? Tadi penyebutan Prof Lutfi adalah sesama jenis selama ada pencabulan, kekerasan di sana. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, khususnya Bu Harkristuti ini counterpart kami sejak tahun 2009 ini sampai sekarang. Rupanya beliau sudah pensiun. Bapak-bapak dan para asatid serta juga yang ada di narasumber di studio, juga Mas Andro dan Pak Aya. Dari sejak awal sebenarnya fraksi PKS itu concern ya untuk memberikan pengertian tentang makna perzinahan di dalam KUHP di pasal 284 itu kan memang tidak cukup ya. Tidak cukup bahwa kemudian pengertian tentang perzinahan itu hanya dikenakan kepada orang yang telah berkeluarga. Makanya masih ada kekosongan hukum, yaitu terkait bagaimana tadi sampaikan Pak Kiai, orang yang suka sama suka. Nah, draft yang ada di RUU-KUHP ini saya kira memang belum menjadi draft yang ideal dalam perspektif kami. Tetapi itu memang merupakan capaian yang maksimal pada saat itu. Di tahun 2019 ini terjadi satu tarik-menarik yang sangat luar biasa. Dan bahkan kemudian dengan masuknya beberapa pasal tadi itu khususnya menjerat pencabulan sesama jenis dan seterusnya, ini juga meskipun tidak merinci terhadap menjangkau terhadap tindakan sodomi atau tindakan asusila atau tindakan LGBT dalam konteks perbuatan perzinaannya itu secara keseluruhan, secara rinci, tetapi paling tidak adalah sebagian masuk di dalamnya. Jika kalau kita ingin ideal memang semestinya bahwa ada pengaturan yang lebih rinci, lebih komprehensif. Sehingga ketika kami membahas tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, fraksi PKS juga menolaknya bukan karena konten secara keseluruhan, tetapi bangunan yang dilakukan itu adalah sangat parsialistik gitu. Basis berpikirnya masih adalah sexual consent. Jadi ketika undang-undang TPKS itu adalah untuk melindungi korban, yang dilindungi hanya korban karena kekerasan. Jadi korban seks karena kekerasan. Itu kemudian diatur, kemudian diberikan satu rincian yang begitu detail di dalam undang-undang TPKS. Tetapi kemudian pertanyaan kedua, bagaimana korban seks karena suka sama suka? Atau korban seks karena akibat penyimpangan? Ini kedua-duanya menimbulkan korban. Pak Bukhari, mohon maaf, kami potong. Tidak diatur. Pak Karena itu kami mengusulkan supaya RKUHP ini, karena tahun 2019 ini sudah mencapai titik kesepakatan dan menjadi carry over untuk tahun 2019 sampai 2024, harusnya sebagaimana dijanjikan Pak Wakil Menteri ketika membahas RUU itu, kurang lebih bulan Juni ini harus kemudian diselesaikan. Nah, kami menunggu supaya RUU ini segera diselesaikan. Dalam hal nanti ada kekurangan ke depan, itu nanti kita akan sempurnakan. Pak Bukhari, walaupun tidak mudah, kita mohon tahu maaf, persis. kami sanggah Pak Bukhari. Konkretnya saja, keinginan dari PKS ini seperti apa bentuk konkretnya? Kalau itu suka sama suka, tapi mereka tidak beranggapan bahwa mereka adalah korban. Karena di dalam pasal tentang perzinahan itu kan sebenarnya hanya mengenakan suka sama suka tapi yang terlibat dalam keluarga. Artinya orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga atau berkeluarga dengan berkeluarga. Itu yang kemudian didefinisikan di dalam KUHP disebut perzinahan. Padahal fakta sosialnya tidak demikian. Fakta sosialnya itu adalah perzinahan itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan, itu perzinahan. Dan hukum sosial kita atau hukum yang hidup kita, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, ya seperti itu. Sebagaimana misalnya bahwa tindakan atau orientasi seks itu merupakan dianggap penyimpangan. Meskipun kemudian di dalam rumusan-rumusan pidana, tentu tidak sejak
berorientasi langsung kemudian dikenakan pidana. Ada ruang tersendiri karena harus memenuhi syarat bentuk kejahatannya apa, ada kemauan kerasnya seperti apa, atau keinginannya atau niat kuatnya seperti apa. Nah kalau kemudian itu tidak dirumuskan secara detail, nanti kan menjadi ruangnya terlalu luas gitu. Nah kembali lagi saya tegaskan bahwa PKS menghendaki kalau kemudian kita ingin membahas secara lebih baik, maka pertama pasal perzinahan yang kemudian disempurnakan di dalam bab tentang masalah pidana kesusiaan itu, ya makna 284 itu diperluas sehingga tidak hanya menyangkut hubungan di luar kawin karena bagi yang sudah nikah, tetapi termasuk juga yang tidak menikah. Pak Bukhori, artinya dalam konteks RUU KUHP pasal 418 ayat 1 ini sudah cukup detail, sudah cukup jelas, hanya menyangkut soal kekerasan saja, bukan kemudian merumus kepada suka sama suka. Sebenarnya kalau kita mau idealnya masih tidak cukup, tetapi saya katakan itu adalah hasil akhir dari kompromis gitu. Dari kompromi dari berbagai macam pihak. PKS tidak puas terus terang, tetapi kemudian ketidakpuasan tidak berarti bahwa itu adalah terburuk gitu. Jadi kalau dalam kaidahnya pakai ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Pak Bukhori, kalau kami bicara institusi dan teman-teman di PKS mungkin sudah paham juga bahwa kalau kita mau mengatur di dalam hukum kita, kan hukum Islam bagian dari sumber hukum nasional kita, dan tidak pada soal yang berkenaan pada suami istri kemudian melakukan hubungan dengan luar baru dirugikan pasangannya. Tapi ada filosofi ketuhanan yang Maha Esa, lalu juga moralitas kemanusiaan yang ada pada Pancasila kita. Bukankah itu menjadi acuan untuk kita mengatakan itu dipidana? Karena kerugiannya juga sama sebenarnya, bukan hanya personal, tapi kerugian adalah negara. Kalau kita ngikuti pada prinsip hukum pidana itu kan bagaimana mengatur atau melarang sesuatu yang menimbulkan kerusakan, lalu kita memberikan sanksi agar mereka itu tidak melakukan kembali, atau orang menjadi takut. Dalam prinsip kita namanya al-mawani wa zawajir. Ini saya pikir menjadi tanggung jawab kalau kita punya paham keagamaan, kemudian pembahasan yang sifatnya itulah capaian terakhir, saya pikir tidak bisa diterima itu. Karena sangat-sangat bertentangan dengan dasar-dasar keagamaan kita. Saya sangat setuju dengan Pak Khalil, cuman maksud kami adalah bahwa fakta di dalam RUU KUHP hari ini itu merupakan hasil kompromis tahun 2019. Dalam hal kita ingin membuka kembali, saya kira sangat senang sekali. Nah, logika yang kami bangun adalah bahwa pertama, segala bentuk yang menyimpang moral itu merupakan suatu tidak kejahatan. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan bahwa negara berdasar kepada ketuhanan besar. Yang kedua, jika kemudian orang per orang mau menindak atau melakukan sesuatu dengan kebebasan atas dasar asasi, harus dilihat juga di pasal 28C huruf B, jelas sana. Dalam melaksanakan hak asasi tidak boleh bertentangan asasi manusia yang lain, maupun kemudian harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai agama dan seterusnya. Sehingga nilai agama itu harus menjadi dijunjung tinggi. Nah yang ketiga, bahwa kalau kemudian ketika kita mengatakan di pasal 28B Undang-Undang Dasar itu jelas setiap orang memiliki kewenangan untuk memiliki hak untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu sudah diterjemahkan secara rinci di dalam Undang-Undang 174. Pak Bukhori. Di Undang-Undang 174 itu jelas bahwa perkawinan itu hanya terjadi antara laki dan perempuan, lahir batin, begitu. Iya. Halo ya, berbicara suka sama suka ya. Sebenarnya itu juga sudah diatur. Artinya begini, misalnya ada orang sudah berumah tangga, lalu kemudian dia selingkuh, suka sama suka. Apa itu yang dimaksud Yai Khalil Nafis sehingga langsung dihukum? Tidak, kalau itu kan sudah merugikan kepada yang lain. Jadi sama-sama tidak punya pasangan, kemudian dia suka sama suka, itu kan tidak dikatakan zina dalam KUHP, tapi dalam hukum Islam itu zina. Demikian juga liwat. Kalau saya boleh melakukan penjelasan sedikit, di dalam Islam sebagai hukum asalnya, kalau prinsip saya, hukum asalnya di dalam akomodir ini ke dalam KUHP, bahwa liwat itu kalau menurut para sahabat itu lebih tinggi. Ya, homoseksual itu lebih tinggi hukumannya daripada orang yang berzina.
Wa amtarna alaihim matara, sampai dibolak-balikkan itu, bahkan disuruh dibunuh. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut faqtulil fa'il wal maf'ul bih. Itu penjelasan, artinya orang-orang yang berzina dan orang yang liwat melakukan LGBT itu lebih parah orang LGBT. Maka ketika diakomodir menjadi hukum nasional, itu kan di situ pola memberikan hukum. Maka kami ingin mengkategorikan tadi kerugian antara orang yang melakukan dua belah pihak karena dia berpasangan, itu tidak kalah merugikannya orang yang tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada pelanggaran asusila, ada pelanggaran norma agama, ada pelanggaran norma masyarakat. Yang itu kebebasan kita menjadi kebebasan yang terukur dan di dalam koridor ada ketuhanan yang Maha Esa.